Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-12 ini nanti kita akan membahas tentang problem based learning dari penyelesaian kasus, contoh kasus dengan menggunakan algoritma greedy. Adapun nanti untuk kasus yang akan kita diskusikan adalah penjadwalan. Nah, sebelum saya masuk ke contoh kasusnya, kita review kembali tentang algoritma greedy, mengingatkan kembali bahwa algoritma greedy itu merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Nah, persoalan optimasi ya, kata kuncinya di sini. Optimasi di sini adalah persoalan yang menuntut kita untuk mencari solusi yang optimum. Solusi optimum atau bisa kita katakan solusi yang terbaik itu adalah solusi yang bernilai, bisa jadi bernilai minimum atau maksimum dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin. Nah, di dalam algoritma greedy, jadi saya mengingatkan kembali ada dua macam persoalan optimasi ya di sini ya pada algoritma greedy. Yang pertama adalah tentang maksimasi, kemudian yang kedua adalah minimasi. Di mana elemen persoalan optimasi ini yang pertama adalah kendala atau constraint ya, kemudian yang kedua adalah fungsi objektif atau fungsi optimasinya. Sehingga solusi yang memenuhi semua kendala itu kita sebut sebagai solusi layak nanti. Nah, solusi layak yang mengoptimumkan fungsi optimasi itu kita sebut sebagai solusi optimum. Nah, itu konsep utama di dalam algoritma greedy. Saya langsung membahasnya ke contoh kasusnya di sini. Jadi contoh kasusnya di sini itu ada sebuah studio. Jadi ada sebuah studio coding membuka layanan penyewaan komputer. Nah, studio ini hanya beroperasi dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Nah, setiap penyewa itu yang akan menyewa itu diwajibkan untuk memesan terlebih dahulu minimal 2 hari sebelumnya. Serta diharuskan menulis jam mulai dan jam selesai terlebih dahulu pada saat pemesanan. Di mana jam mulai dan jam selesai itu adalah bilangan bulat. Jumlah permintaan atau pemesanan cukup banyak setiap harinya. Sehingga masalah di sini adalah pemilik studio ini wajib memilih penyewa mana saja yang akan diperbolehkan untuk menyewa studio tersebut. Nah, pemilik studio itu tidak bisa memperbolehkan semua penyewa yang telah memesan itu untuk menggunakan studionya. Karena satu slot waktu pemesanan itu hanya boleh digunakan oleh satu penyewa pada hari itu. Misalnya gini, 2 hari yang lalu itu terdapat 10 penyewa yang telah memesan dengan kondisi seperti ini. Nah, ini yang sudah 2 hari sebelumnya itu booking studio coding tersebut dengan mencantumkan data informasi jam mulai dan jam selesai dia akan memesannya. Nah, berdasarkan kondisi dari data ini, hari ini pemilik studio itu harus bisa memilih penyewa mana saja yang diperbolehkan untuk menyewa dari penyewa A sampai dengan penyewa J ini. Karena itu tadi masalahnya, dia terdapat beberapa slot waktu yang beririsan atau yang sama. Ada yang sama, ada yang beririsan. Sehingga persoalan di sini, kasus ini bisa kita modelkan dengan menggunakan algoritma greedy. Nah, persoalannya kita diminta untuk memodelkan permasalahan ini tadi dengan algoritma greedy. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menjelaskan strategi greedy-nya itu seperti apa.
yang mungkin bisa kita terapkan agar diperoleh jumlah penyewa itu paling banyak pada hari ini. Termasuk dengan permasalahan tadi, ada slot waktu yang beririsan atau sama. Bagaimana cara melakukan penjadwalannya? Nah, ini dengan menggunakan algoritma greedy ini menjadi salah satu alternatif untuk pemilik studio coding ini menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, kita diminta juga untuk menentukan penyewa mana saja yang diperbolehkan untuk menyewa komputer pada hari ini jika si pemilik menerapkan algoritma greedy tadi. Oke, kita masuk ke metode greedy-nya dulu. Yang pertama adalah bahwa di metode greedy ini adalah metode yang paling populer tadi untuk memecahkan persoalan optimasi. Ingat, optimasi di sini itu bisa jadi persoalan maksimasi atau minimasi tadi. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil poin utama dari kasus di atas tadi adalah jam buka pada studio coding ini dimulai dari jam 7 pagi sampai 8 malam. Sehingga kita bisa mendapatkan penyewa sebanyak-banyaknya itu adalah dengan rumus mencari lama waktu. Kita harus mendata lama waktu dari masing-masing calon pemesan tadi. Caranya bagaimana mencarinya? Dengan mengurangkan jam selesai dan jam mulainya. Sehingga kita mendapatkan lama waktu dari calon pemesannya. Dari data lama waktu inilah yang akan kita urutkan nanti secara ascending dari yang terkecil ke yang paling banyak. Kemudian langkah berikutnya kita akan memilih penyewa mana yang memiliki lama waktu lebih sedikit. Sehingga hal tersebut yang menjadi prioritas kita untuk dapat izin sewa. Nah, dari langkah ini kita bisa melihat bahwa persoalan optimasi pada kasus ini adalah tentang minimasi. Ya, waktu yang paling sedikitlah yang mempunyai prioritas untuk mendapat izin sewa. Oke, tahapan berikutnya adalah setelah kita mengurutkan tadi lama waktunya, selama jumlah waktunya itu kurang dari sama dengan 14. Kenapa 14? Karena tadi ya, lama waktu buka sampai dengan tutup studio codingnya tadi jam 7 sampai jam 8 malam itu durasinya adalah 14 jam. Nah, selama jumlah waktunya itu kurang dari 14, maka jumlahkan lama waktu setiap penyewa dari yang paling sedikit tadi ke yang paling lama waktunya. Gitu. Jadi dia akan menjumlahkan itu. Tapi apabila telah memenuhi syarat tadi, kurang dari sama dengan 14, ya berhenti. Nah, syaratnya di sini adalah jika ada penyewa baru yang waktu latihannya itu beririsan dengan waktu latihan penyewanya yang telah membooking sebelumnya, maka penyewa tersebut tidak diizinkan untuk latihan ya. Kalau ada waktunya yang bertabrakan antara penyewa sebelumnya dengan penyewa berikutnya, maka penyewa tersebut tidak diizinkan untuk latihan. Nah, dari tahapan-tahapan yang saya uraikan ini untuk mengatasi persoalan pada studio coding tadi, masalah tentang penjadwalan, kita bisa membuat algoritmanya tadi. Kalau ini tadi kan urutan ya.
urutan penyelesaian dengan menggunakan metode greedy dari persoalan yang sudah dijabarkan di atas. Nah, bagaimana kita mentranslate-nya ke dalam sebuah pseudocode di sini? Pertama, kita identifikasikan dulu, kita inisialisasikan dulu di awal jam terakhir latihan dan jam banyaknya penyewa yang telah memesan 2 hari sebelumnya di sini. Nah, kita lihat banyaknya penyewa di sini adalah 10. Dia akan melakukan perulangan ini. Perulangan akan dimulai dari 1 tuh banyak penyewa. Dari penyewa yang memesan pertama ke banyak penyewanya ada berapa. Yang dia inputkan adalah setiap mengunjungi calon penyewa adalah nama penyewanya, jam mulai, dan jam selesainya. Ini bukan jam terakhir latihan ya, ini jam mulai latihan. Saya lanjutkan. Kemudian dia mulai menghitung, jadi setiap dia mengunjungi calon penyewa yang telah memesan, dia akan melakukan eksekusi data seperti ini. Menghitung lama, waktunya, waktu pinjamnya, waktu sewanya ada berapa jam. Setelah itu, setelah semua atau 10 calon penyewa tadi kita eksekusi, berikutnya dia akan mengurutkan di sini. Mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbanyak, ascending di sini. Ini adalah algoritma untuk mengurutkan secara ascending. Kemudian dia akan mulai menjumlahkan jam sampai kondisinya tadi terpenuhi ya. Dia akan berhenti apabila kondisinya itu sudah kurang dari sama dengan 14. Bukan kurang dari sama dengan 15, berarti begitu sampai mentok 14 jam jumlahnya, dia akan melakukan penghentian proses. Nah, ini yang dia jumlahkan. Dia akan mulai dari jumlah jam yang pertama kali, yang awal. Nah, apabila memenuhi, berarti penyewa tersebut diizinkan. Apabila tidak memenuhi kondisi ini, maka penyewa tersebut tidak diizinkan. Dan itu akan terus terjadi perulangan sampai kondisi ini terpenuhi. Nah, pada data sebelumnya, kondisi data tersebut, 10 calon penyewa ini masih dalam keadaan belum terurut. Nah, nanti kita urutkan dulu. Nah, setelah kita gunakan metode greedy tadi untuk menyelesaikan persoalan ini, kita urutkan. Nah, datanya seperti ini setelah diurutkan. Dengan data, kita melakukan perhitungan lama waktu tadi dari para calon pemesannya. Nah, kita urutkan di sini. Penyewa B ini lama waktunya 1 jam. Kemudian dia cek apakah jumlah lama itu kurang dari 14. Iya, dia izinkan. Kemudian dia lakukan penambahan lagi. Penyewa E. Penyewa E lama waktunya 1 jam. Dia cek lagi jumlah lamanya tadi kan 1 yang sebelumnya. Apakah masih kurang dari sama dengan 14? Iya, jika iya maka diizinkan. Dan berikutnya dia akan melakukan perulangan kembali dan mengecek lama waktunya. Lama waktu dari calon pemesannya. Dia kemudian asumsi atau syaratnya tadi, dia cek apakah masih memenuhi, jika iya dia diizinkan. Dan seterusnya seperti itu sampai proses while tadi, while ini ya, while jumlah jam kurang dari sama dengan 14. Nah, kalau kita perhatikan pada proses yang ke-8, pada calon penyewa C di sini, dengan lama waktu 3 jam, dan dia cek asumsinya, ternyata asumsinya ini jumlah lamanya sudah lebih dari 14.
Sehingga sudah tidak sesuai dengan kondisi tadi ya, kondisi syarat yang dicantumkan pada proses di atas tadi. Sehingga tidak diizinkan pada proses yang ke-8. Dan seterusnya seperti itu. Nah, dari persoalan penjadwalan pada studio coding ini, kita bisa lihat dengan cara greedy ini kita bisa menyimpulkan bahwa penyewa yang diizinkan pada hari itu ada 7 dengan urutan B, E, H, A, D, G, dan J. Nah, itulah cara penyelesaian kasus penjadwalan ini menggunakan algoritma greedy. Jadi kuncinya, poin utama di sini yang perlu kalian cermati adalah yang pertama, ketika kalian melihat suatu kasus atau persoalan adalah persoalan optimasi itu terkait dengan maksimasi atau minimasi di sini. Itu poin utamanya dulu. Kalian harus bisa menentukan itu maksimasi atau minimasi. Nah, kalau pada contoh kasus yang kita diskusikan kali ini kan masalah minimasi. Nah, setelah kalian bisa menentukan persoalan optimasi tersebut, langkah berikutnya adalah kalian melihat informasi penting pada kasus tersebut. Contohnya kalau pada kasus ini kita bisa lihat clue-nya yang pertama bahwa studio itu hanya beroperasi dari jam 7 sampai jam 20. Sehingga kita bisa mendapatkan data bahwa syarat yang harus terpenuhi itu hanya 14 jam. Setelah itu kita mendapatkan clue yang kedua, jam mulai dan jam selesai di sini. Sehingga kita bisa menghitung lama dari waktu calon pemesannya. Dari data lama waktu itu kita urutkan, kemudian kita cek apakah memenuhi dengan kondisi syarat tadi lama waktu dari jam operasi studionya. Nah, seperti itu cara penyelesaian kasus dengan menggunakan algoritma greedy. Ini contoh kasusnya seperti ini. Nah, nanti apabila ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita hari ini, silahkan bisa langsung ke grup kelas di WhatsApp. Sekian untuk pertemuan kita yang ke-12 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.